jangan dua-duanya nanti kerepotan. Jadi salah satu maka monggo atau tas ransel. Isinya apa? Pakaian, pakaian lengkap ya, maksudnya untuk bapaknya atau ibunya bisa celana, bisa baju. Untuk minimal Satu setel atau dua setel. antara itu terserah. Ya. Dua setel atau satu setel terserah. Ya, maksimal dua setel. Tapi kalau memang biasanya di sini nggak terlalu apa itu, kalau itu ya, maksudnya likatnya itu bau atau sini enggak. Sampai lihat kerupuk ya. Kalau di Indonesia itu Berapa jam sudah melempem. di sini 1 hari, 2 hari nggak nonton. Begini juga baju meskipun keringetan sama itu bisa 2 hari 3 hari. Mandi di sini saya kira cukup sekali ya, paling banyak 2 kali. Ini kalau kalau yang ada patah ya dikurangi lah gitu ya. Kira nanti biar apa kamar mandinya juga antri tidak seperti yang kita di rumah. Kalau memang nggak akan mau 5 kali 6 kali ya apa-apa khawatir. iya. Dengar yang belakang-belakang. Oh, dengar. Ya wis. Memang gabut itu, tolongnya. Betul. Iya, betul. Ya wis kalau terjun pakaian 2 setel untuk bapaknya sarung, tambah sarung. Ya, mukena. Untuk ibunya ikat. Dengar yang belakang dengar. Ya. Ikat itu seperti ini ya. Sarung. Nah, itu aslinya yang sebelum-sebelumnya itu 4 real, 5 real. Sekarang naik ada 7 real, 8 real, 10 real variasi. Sarung, Pak. Yang jelas kalau beli banyak kadang-kadang 4 real. Kalau apa itu? Sarung. 10 kene. Normalnya 5 real, terserah ya ditawar masing-masing. Tawar bodoh. Terus bentuknya terserah atau ini apa? Pokoknya tikarnya itu untuk tidur bukan untuk sajadah, untuk tidur satu Tikar orang. ya. Di sana memang sudah ada karpetnya ya. Pak Farid kemana Pak? Pak Farid ini Tikar. kemarin saya ajak sana, misalnya karpetnya, tapi karpetnya juga tiap tahun yang dilewati orang sendal-sendal itu jadi debu, jadi perlu ditumbuhin sama tikar ya atau karpet. Alas. silakan lah pokoknya lemek lah. Alas, ya. Alas sebenarnya alas sudah terserah bentuk tikar yang bawa plastik atau yang bawa Plastik. ini silakan minimalnya 1 orang 1 jangan 1 orang dibuat berdua suami istri karena nanti terpisah. Buku doa-doanya ya jangan lupa nanti waduh Pak ketinggalan lu nyari konco nanti di khususnya yang ini buku doa ini Tali. ya, buku Armadina juga boleh dibawa itu juga ada doa-doanya silakan bahwa ini juga sudah cukup ya. Terus kalau mau ditambahin sajadah ya silakan ya sajadah tipis saja dengan untuk nanti nomor Indonesia ya. Kalau punya sajadah tipis ya mungkin serban atau apa serban Armadina itu sudah cukup. Sajadah tipis atau serban kalau yang tebal-tebal nanti apa tempatnya ya. Kalau yang empuk nanti di rumah aja di sini di haram. Kalau sana karena pembatasan apa tentengnya biar nggak terlalu berat. Terus yang punya Al-Quran kecil kalau mau baca-baca Al-Quran silakan bawa Al-Qurannya jelas ya. Diulangi terus lanjutkan terus Al-Quran sajadah silakan terus obat-obatan ini mungkin yang ketergantungan ya selama 5 hari kurang lebih ya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari yang ada ketergantungan atau minimalnya yang mungkin menjaga di sana mungkin ada batuk-batuk atau flu. Nah itu yang penyakit haji biasanya batuk sama pilek sama flu itu. Kalau enggak batuk katanya onta. Tapi enggak onta ini enggak batuk karena kuat. Dalam 1000 kilo itu kuat. Enggak maksudnya tenaganya kayak onta. Alhamdulillah ya tenaga onta.
Sampai di ayat Al-Quran itu unta itu ada afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan atau tidak melihat bagaimana unta diciptakan supaya kelebihan sampai tiga guyonan wah itu lek waktu itu unta. Tapi hampir rata-rata. Nah, kalau ada kenawat itu ya nggak bisa yang berbentuk merintih betul. Saya ciptakan bisa kecamatan diciptakan bisa diberikan sembuh itulah. Nah, karena haji tidak lepas ya. Kalau ceritanya Pak Wono mari sembuh Pak Yudi sebelah waduh alhamdulillah disyukuri kalau sembuh dia alhamdulillah banyak bersyukur Pak Wono ini amin. Nih terus center mungkin namanya kadang-kadang lampunya mati atau pingin ini kalau di kemah kan tidak sempurna seperti di kamar ya. Di Arafah khususnya kalau di Mina ya masih bagus kali ya atau di mana di Musdalifah kali kali kerikil khawatir kena telai ambil kena telai unta nah itu ada yang gitu atau satu lilin ya Pak, lilin tidak oleh Pak ya? Lilin bahaya gitu bahaya terlarang ya, itu tidak harus ini kalau yang punya dibawa kalau ketinggalan gitu tidak harus tidak harus ya enter tadi tidak harus kalau punya silakan. Yang paling penting tadi kayak Al-Quran buat doa ya pakaiannya tikarnya itu yang paling penting ya. Harus lah itu kalau yang center sunnah ya perlengkapan mandi ya karena 3 hari kita mandi di mana di Mina ya kalau di Arafah untuk mandi itu susah ya mungkin bisa tapi ya susah jadi waktunya juga pendek juga konsentrasi juga di Mina itu 3 hari perlengkapan mandi mungkin sabunnya mungkin ya, silakan mungkin nandunya juga uang ya bukan anak mandi kalau ganti kau tapi gak usah akeh-akeh ya notepin tambahan tidak usah banyak kecuali mau belanja di Mina nggak apa-apa di Mina itu masih ada orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu banyak ya kalau normalnya itu bawa 100 real 200 real sudah cukup normalnya itu tapi kalau terus mau nemu apa aki lah apa kadang-kadang kalau saya pemburu aki ya pemburu kadal Mesir kalau titipan gitu ya kantornya aku titip no kadal Mesir iya di Mina biasanya ketemu ada ya ada kadal wingi anu terapung ono Pak lah ya kehabisan kemarin habis anunya yang jual kehabisan yang uang tadi secukupnya ya relatif goreng ya dhisik minimalnya 100 real ya kayak jadi pas naik apa udah diuak ya jelema sisanya yang dolar-dolar di hotel Hajjal lebih aman dikunci kopernya dikunci kamarnya dikunci nanti jangan susu ya kunci semua karena kita sudah tinggal sini tinggal pegawainya ya itu yang kita tidak menghendaki yang kurang baik tapi kadang-kadang wong kita hati-hati kalau ini ditambahin lagi tidak apa-apa yang ada 2 itu naik saya khawatir yang itu kuning-kuning nang Medina naik apa pas gak konsentrasi nang Arafah nang Mina pas anu nah ya ini Mbak Yuna yang aneh bukono anak apa kuning-kuningan nanti itu bisa ditambahin ini kebetulan ada apa gembok gandolannya gembok dan juga kalau di dalam kan dia punya kopi punya kalau yang di luar kan punya sendiri cuman perhatian kalau yang pakai gembok sendiri tambahan nanti pas datang ke sini duluan ada yang gemboknya posisinya di bawah sana sini ini itu harus diatur kemudian ditaruh di mana atau punya satu-satu paham ya makanan ringan maksudnya tambahan khusus di sana akan disediakan 3 kali makan ya. Di Arafah saya dengar tadi kemarin itu dari pertemuan itu kotaan di sana saya tidak tahu persis informasi lagi
dulu dari maktab, sekarang ditarik ke daftar. Jadi dari orang Indonesia, dulu orang Arab yang mempersiapkan dari maktab, tapi sekarang diorganize sama di manajemen sama sektor sama Indonesia lah. Dulu Arabnya kali makan. Terus kalau yang sudah kalau makanan Arab kadang-kadang nggak cocok masakannya itu, mungkin bumbunya atau apa, biasanya tidak bawa sambal ke Indonesia kan lancar nomangan gitu ya. Itu apa itu sambal Saus Indofood. sambal goreng bawah lah, sambal goreng atau sambal terasi atau apa. Nah, biasanya Ibu asin. lupa kalau Serundeng. bawa sambal Ibu terasi asin. atau sambal goreng tum-tum sama ininya. Lah guyonan gitu tambahan. Itu biasanya itu ngerangsang, karena kalau kita tidak doyan makan kan nanti di Mina lempar jalan kita alhamdulillah nggak terlalu jauh, paling 1 kilo 2,5 kilo lah, PP 5 kilo. Kalau yang lain kan bisa 4 kilo, bisa 5 kilo, PP 10 kilo. Kita alhamdulillah kurang lebih cuma 2,5 kilo. Ya Pak Mas Wali, ya lihat kemarin terowongannya kita di depan Dekat mulut terowongan. mulut terowongan. Kamu sampai punya gambar? Tuh di laptop sudah tak copy. Oh di dalam. Saya kasih gambaran saja ya, nggak apa-apa. Jadi Arafah itu kita maktabnya 39, syariatnya 90906, jalan raya ini. 906. Asar atau apa busnya itu syariat itu jalan di sana itu kan kuat. Sampai waktu kemarin datang kan nggak ada kemah. Sekarang kemah juga penuh semua dan steril, nggak boleh masuk kecuali ada stiker maktab. 39 Orang maktab. masuk nggak bisa. 39 mantap. Iya atau apa? 39 Mbak. Syariat 906 906. Ya, itu untuk syariat itu jalan. Artinya syariat tulisannya di atas ada 906. 906. Sorry. Terus tambahan tadi makanan ringan Jalannya bisa alamat tenda bisa kita. telur ya PE untuk sini kan Undang undang banyak. PE. Oke, Jalan, ya. teko PE Sari, makanannya Jalan, yang ya. lambat atau apa Lokasi tenda. kue atau apa nah telur bisa telur rebus kan bisa kuat 2 hari 3 hari. Saya ganti nanti jam sini nggak apa-apa. Bisa contohnya itu tadi telur atau kentang ya, kentang itu saya kemarin beli 3 real, sekarang naik 6 real. Iya, saya kemarin beli 3 real. Seperti naik. Cang godok ya. Tapi tawar lah mungkin bisa 4 real bisa. Cang godong. Kemarin. Hah? Saya kemarin di awal pada. Ya. Di nomor perwis ya. Kalau enggak seneng telur, enggak seneng kentang, roti. Ya. Anak keju, biasanya makan roti ya. Nah, roti dengan yang cocok apa? Untuk tambahan, kantek, bisa takonan godong ya. Pak Sugeng ya siap terima kalau Siap. rokok, siapa rokok? Rokok Pak. Rokok Pak. Saya beli rokok Arab, tapi ya saya tidak lanjutkan rokok. Rokok itu saya baru dapat terima itu 4.000. Karain. Penyakit isinya. Karain. Itu rokok 4.000. Apa itu banyak. Saya dapat BBM itu. Seandainya zaman Nabi dulu tidak ada rokok. Kalau ada rokok mungkin langsung diharapkan kan. Katanya mungkin ya, Pak. Supaya jauh-jauh. Kalau sudah yang ada, saya bukan berarti anti rokok enggak. Maksudnya menunjukkan aja. Tadi disebutkan banyak 4.000 kategorinya. Ya mudah-mudahan yang rokok tetap sehat, yang nggak rokok Amin. tambah sehat. Amin. Rokok kopi. Oh, tadi ada cerita kopi. Orang yang buang kopi apa? Itu Ibu Tony ya. Tadi pagi saya sokok-sokok sama itu nggak bisa. Dapurnya itu. Iya. Mungkin roti, enggak harus kopi saja ya, mungkin Nasi. Dan pemberangkatan jam berapa, hari apa, terus jam berapa, bisnya apa gitu ya. Jadi ya bisnya itu kita ada kemarin sudah saya sebutkan ada 7 plotter ya.
kloter 37 JKS, kloter 34 Ujung Pandang, kloter 83 Sulu, 56 Surabaya, 11 Surabaya, 9 Sulu, 7 Banjar. Kita 11 Surabaya urutannya ke-5 ya. Setelah 37 TKS, 34 UPG, 83 Sulu, 56 Surabaya. 56 Surabaya ini dari Malang, Lawang ya, Malang dan Lawang. Kita 11. Nah, urut-urutannya itu. Nah, 7 kloter ini di maktab 39 ini. Hanya disediakan 19 bis untuk ngangkut ini. Kalau 450 satu kloter kali 7 ini 3.000-an lebih, disediakan 19 bis. Tapi bisnya harus putar balik. Jadi tidak sekali jalan. Jadi makanya diangkut biasanya habis zuhur, sholat zuhur itu mulai bisnya putar tower saya urutannya. Jadi bolak balik. Paham ya? Nah, kita dapat urutan ke berapa? Oh, jam berapa kita tidak tahu. Pokoknya sebelum zuhur itu sudah siap-siap. Sebelum zuhur itu sudah usahakan ihroman lah gitu. Jadi ihroman kalau supaya khawatir takut apa itu kena dam, ambil ini ihroman kok tapi belum niat. Nah, ihroman kok belum niat sambil tiduran gitu ya. Nanti sudah ada saya katanya 2 jam sebelum bergerak itu dikasih informasi sama ketua kloter luar biasanya gitu. Jadi 2 jam itu buat siap-siap niat ini segala macam dan tentengan juga disiapkan. Ya, paham ya? Jadi nggak usah rebutan. Kalau berangkatnya ke Arafah kita nggak usah rebutan. Ditaruh jam berapa saja kita tidak ada masalah. Karena di sana tidak ada poin-poin untuk kegiatan. Kita mau siap habis zuhur berangkatkan ya monggo, habis asar ya monggo, habis maghrib ya monggo. Nanti sampai sana ya istirahat, nanti baru jam 1 malam kita kegiatan di Arafah. Sudah ya, jelas ya pemberangkatan bisnya. Terus sebelum berangkat apa yang dipersiapkan pagi? Mandi. Habis subuh itu mandi. Hari Rebu ya. Hari Rebu tanggal 24 Oktober. Itu kalau Dzulhijjahnya tanggal 8 Dzulhijjah 1433 Hijriah. Jelas? Nah, terus hari Rebu itu pagi setelah subuh mandi gantian. Kamar mandinya terbatas ya. Satu kamar mandi itu 2 kamar. Nah, tolong hari Rebu ojo ana sing cuci. Nanti sambil mandi cuci ya, kasihan ya. Paham ya? Kalau cuci ini masih ada waktu. Ini hari Minggu ya, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, belum dino. Wis cuci akeh. Nanti Pak nomor wis mau tak tinggal pakai tak cuci kabeh kasihan susu karena mandi usum itu kadang-kadang di resapi ya. Ya Allah, tusuk-tusuk kulo niku sirami kabeh sampai kuat ya Allah, tusuk-tusuk kulo. Penyakit dohir, batin, penyakit jasmani, rohani. Stres ini ya Allah, stresan sing anu ilangaken ya Allah sampai kulo. Ya, nah itu selalu ini kalau saya mandi ya Allah, mudah-mudahan haramkan ya daging saya dari api neraka ya. Itu sudah mulai minta doa seperti itu ya. Jadi tolong sekali lagi jangan cuci-cuci hari Rebu ya, paham ya? Mungkin langsung Rebu dorong kena ya. Paham, saya ngomong gini penekanan biar nanti giling-giling. Biar giling-giling. Saya sih nggak pahaman, yo tak tekan lagi cara nih ngomong ya. Terus mandi ihram ya. Ya, sudah jelas. Itu habis subuh, minta jam 7, minta jam 8 gantian. Pokoknya diusahakan jam 9 jam 10 sudah sudah selesai semua lah. Jadi makanya diatur jadinya. Terus bapaknya memakai ihramnya boleh menjelang zuhur itu. Jadi hampir zuhur itu jam setengah 12, jam 12 udah ihram. Nanti zuhur sholat jamaah di sini tidak apa-apa, sholat jamaah sini ya, sholat jamaah sini. Sholat jamaah zuhur ya. Mungkin khawatir kadang-kadang asar itu nang juru bis ke asar bisa juga supaya nggak kehilangan waktu.
jamak kali ya, zuhur sama asar. Saya pernah itu apa, tapi untungnya sudah dijamak. Tapi pernah penggaitnya itu nggak tahu jalannya ke kemahnya itu ada macet atau ada kesasar itu seperti itu terjadi. Nah, jadi zuhur asar sudah kita jamak aja di sini, menghindari kita malah nggak sholat nanti pas kesasar atau di perjalanan tanpa repot ya. Bisa juga ya sholat di dalam bis, cuman kadang-kadang kan panik terus ini kadang-kadang lali murmur masuk. Nah, kalau yang bapaknya khawatir apa nanti saya pakai ini tak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak niat dulu. Nah, atau ibunya nggak niat dulu, tapi tetap nanti kalau sudah mau turun kurang seberapa jam, setengah jam saya ajak niat sama-sama. Atau sambil doa, sambil talbiyah di sini nunggu panggilan apa. Paham ya? Itu pemberangkatan ya. Ada yang tanya? Yang pemberangkatan? Niatnya harus di hotel. Iya di hotel. Di hotel. Enggak, maksud saya berangkat PE turun-turun di bisnya apa? Di bisnya PE nunggu 5 lali, nggak semprot-semprotan siapa kan gitu. Khawatir angkat itu. Tapi kalau mau mulai ya apa-apa, tapi harus dijaga sudah. Nah, kali nanti saya umumkan bisa juga. Bapak Ibu sudah yang mulai niat sama. Nah, karena kloter belum menentukan waktu itu loh Pak. Jadi saya repot. Nanti pas berangkatnya setelah maghrib. PE ini saya kepingin ada 100 menit, kepingin ngomong menit kan gitu, itu aja. Kalau dia sudah menentukan jadwal, Pak Yudi habis duhur gitu, saya duhur sudah, ayo niat semua. Atau habis asar, kita sebelum asar kita niatkan semua gitu, sudah jelas. Ini nggak tahu, saya tanya beberapa kali nggak tahu. Mungkin kurang tergesa, nggak mau nanya sana ya apa. Jadi seharusnya tahu pemberangkatan. Istilahnya spelling itu harus tahu. Jadi kalau kita urutan kelima tadi ya gambaran saya setelah asar, gambaran saya. Tapi namanya haji nggak bisa, haji cuma itu prediksi. Saya juga pas pelaksanaan tahu-tahu diajukan jam 10 berangkat atau jam 11 kan maju-maju bisa juga karena busnya terbatas atau apa. Ini haji seperti itu, nggak bisa. Kita nggak boleh malam-malam. Misalnya kondisional misalnya. Berarti harus makan siang masih. Ya, makan siang di sini. Jadi sebelum sholat zuhur makan dulu. Saya sarankan. Jadi jam 11 itu semangat. BE ndelalah mari zuhur. Nah, kita berangkat. Karena kita urutan rombongan dari maktab dari bukan itu kloter sebentar. Urutan kloter sama rombongan lain Pak. Kloter ini kita kloter 11. Urutannya nomor 5 dari kloter-kloter yang lain. Tapi urutan dari rombongan kita ini rombongan 10 itu dibalik nomor 1 terus katanya gitu. Gak apa-apa saya milih aja yang nomor 1 kepingin yang terakhir. Ya wis. Jadi nanti kalau di antara kloter ini berangkat yaitu kita yang nomor 1, bukan rombongan 1, rombongan 10. Terus 9, 8, 7 dan seterusnya. Paham ya? Ini tadi pemberangkatan ya. Sudah selesai ya pemberangkatan. Sudah sampai di Arafah. Ya. Di Arafah kita tidak tahu hanya anjuran-anjuran bisa asar, bisa maghrib atau bisa isya di sana. Sholat kalau maghrib ya sholat maghrib isya. Setelah itu makan malam sudah disediakan. Makan malam sudah disediakan. Biasanya. Terus kita sudah ambil tempat-tempat sampai sana usahakan bapak di depan area rumah seperti inilah gitu ya. Engko sholatnya sak turune wis nang ngono. Jadi paman tikarnya gini ya wis satu. Tapi untuk sholat mepet, tapi kalau untuk tikarnya satu-satu. Nanti tidurnya juga area situ. Nah, jadi paman ini bagi dua, bapaknya sebelah ini dengan mungkin ibunya lebih banyak, ibu 60%, bapaknya 40% gitu. Pembagiannya. Apa itu?
bagian area. area ya, karena Bapak tinggal di sana, nanti kita ajar-ajar. Jelas ya. Nah, bapaknya di Arafah dan di Mina itu softnya apa itu tempat tidurnya itu di depan. Jadi bapak sama ibu sementara di sana bisa lah ya. Yang di sini mesra, saya lihat berduaan ya. Pak Sular mana Pak Sular? Dinilai itu termesra ya. Nah, di sana nggak terlalu kumpul Pak, turunnya aja cecer gini ya, karena kita kondisi. Jadi bapak-bapak sendiri, karena kita kondisi ikhroman. Ya. Kenapa saya bisa gitu? Jadi bapak-bapak karena kondisi ikhroman. Kalau ikhroman kan nggak bawa celana ya, nggak pakai celana. Biasanya kalau dari duduk ke berdiri atau yang kadang-kadang apa itu ganti gini. Nah ini saya ingatkan ini karena terjadi kan kayak ikhroman gini. Nah Mas Malik ini nggak terosong, lumpuhin saya. Nah si adik itu kelihatan lah gitu ya. Rudal itu kelihatan lah, kalau adik nggak paham rudal itu kelihatan. Tapi kadang-kadang kalau sama lagi kan dilim, Pak garasi ditutupan. Tapi kalau ibu-ibu cekikian, gitu yang terjadi. Jadi omongan itu pernah terjadi, masa saya ngomong pernah terjadi. Yang kedua, kenapa saya gitu? Itu manfaatnya Pak, manfaatnya. Kenapa laki sama laki? Ya. Namanya orang kan nggak tahu, nggak biasa pakai ikhroman yang nggak pakai celana kan. Nah itu kan nggak biasa. Ya masuk aja. Sering di rumah pakai ikhroman, nggak pakai kan nggak pernah. Mungkin pakai sarung bisa. Harus semutin, lebih Pakai semutin. sarung nggak celanaan. Mungkin sering ya. Ikhroman terus. Ada rangka itu. Jadi seperti itu. Cuman ada pernah cerita. Mak saya itu harus tidur sama istri saya sebelah saya terus. Oh 2003 loh nyala ya. Utang itu ada yang saya kasih tahu. Ada yang itu nggak mau minta ke belakang aja sama itu. Namanya orang kan kalau campur seperti itu kan nggak bisa. Baru belum saya omongkan itu. Marah-marah pas itu tahun 2000 juga terjadi tahun 2000. Terus belum 5 menit saya ngomong, kebetulan pas dia jumbo nongkrong gini, kelihatan gitu. Loh Pak, belum 5 menit aku ngomong. Loh ini di podo ladang kan diiling no, karena sini lo buka. Tapi sama perempuan gak wani ngiling no, cekikian to. Gitu. Malah kayak konco di berita. Nah, ini peran masalah saya sampaikan hak ini apa terjadi karena baik untuk kebaikan betul. Nah, apa saya sampaikan insya Allah kalau ada nabi itu sampaikan gini tidak apa-apa kali karena tahu tadi itu kurang apiknya gitu. Nah, makanya saya ulang-ulang ini mungkin ada yang tak ikhlas itu kok orang mau bujuku mau betul tak kalau mau coba itu mulai ya tolong seperti itulah karena kondisinya apa sama ikhroman sama saya. Sudah ya, kita minta bahas itu ya. Terlalu panjang. Sudah sampai di sana. Ya, kalau mau ini kegiatan sama-sama. Kemarin Pak Anton tanya, apa sendiri-sendiri? Enggak sama-sama. Ya. Tapi kalau yang di luar sama-sama mau pikir sendiri tambah-tambah sendiri silakan. Mungkin ada orang yang kalau enggak diajak sama-sama, enggak bareng-bareng ngantuk ada juga. Atau malas ya dengan sama-sama. Akhirnya kita. Terus yang kedua ya fadilahnya jamaah doa sama-sama yaitu ada juga Allah mengabulkan ya di malaikat juga mengamini ya, seperti itulah. Nah mungkin ada ini saya kepingin zikir yang pelan-pelan sendiri tidak apa-apa jadi tidak usah apa diperdebatkan mau zikir semua kayak saya tuh kiai saya disuruh ngamalkan 10.000 sini saya oh ya tidak apa-apa jadi tidak usah cuma patokan debat itu ada ya. Doa di Arafah di sini halamannya kalau halaman 90. Tapi sebelum saya ke doa, saya lanjutkan kegiatan kita. Nanti di Arafah tengah malam kurang lebih kalau subuhnya jam 5 mungkin saya bangun jam 2 lah ya. Kalau jam 1 ke Suwen jam 2 atau setengah 3 subuh jam ya jam 2 lah, jam 2 mungkin molor-molornya bisa setengah 3 jam 2 saya bangunkan ya. Nah,
sholat tasbih 4 rakaat 2 salaman ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Sudah bisa sholat tasbih? Saya ulangi nanti buat yang nggak bisa atau yang nggak perlu berat yang sudah, alhamdulillah. Kita takbiratul ihram. Saya praktekkan sedikit ya, biar nanti yang belum bisa atau belum pernah ada gambaran. Keluar ya. Nah, supaya kan ada 2 pendapat fikih itu. Biasanya mau berdiri itu berhenti baca tasbih subhanallah. Tapi itu dibalik, ditaruh di takbiratul ihram. Ya, karena kamu berdiri dari sujud ini, nah itu dipojok gitu ya. Nah, kalau fikih yang kita baca, nah kita Allahu Akbar baca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah dan seterusnya 15 kali. Baru doa iftitah ya. Kabiro, alhamdulillah, kabiro, subhanallah, silah dan seterusnya ya. Atau yang Allahumma fa'ibah ini silakan. Terus Al-Fatihah, terus surat, taruhlah qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu ditambahi tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya sampai 10 kali. Terus ruku. Setelah ruku subhanallah walhamdi, terus ditambahi tasbih 10 kali. Berapa sudah? 5. Terus i'tidal. Tadi tambahin 10 kali, piro? 45 saya gambarkan. Terus sujud ya. Pertama tambahin 10. Berapa tadi? 55. Terus apa ini? Di antara 2 sujud. Duduk di antara ini ya. Tambahin 10 berapa? 65. Terus ruku lagi, ditambahin 10 lagi berapa? 75. Terus kita berdiri. Nah, berdiri sebelum baca Fatihah 15 lagi seperti yang semula. Baru baca Al-Fatihah, terus surat, terus 10 lagi. Jadi setiap rakaat itu berapa? 75. Jadi kalau 4 rakaat 2 salaman tadi berarti 300. Itu sunahnya. Jelas ya? Terus sholat hajat ya. Sholat hajat 2 rakaat. Tanya Pak. Sebelumnya Pak, tanya. Iya, tanya sebentar. Untuk sholat tasbih itu apa yang dibacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah apa cukup? Cukup. Cuma yang lengkap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Padahal mungkin lupa apa subhanallah ya cukup. Tapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah itu 15 kali, 10 kali, 10 kali. Terus sholat hajat kalau di buku Al-Madinah sholat hajatnya ada Pak. Ada. Apa itu? Kali biar sama dari sini biar nanti tergambar di sana, tidak terlalu banyak nerangkan, langsung ke teknis kita amalkan ya. Di mana 41 terus rakaat pertama setelah Al-Fatihah ya. Sholat hajat itu Al-Kafirun 10 kali ya. Terus rakaat kedua Al-Kafirun 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Nah, cuman sholat hajat ini disunahkan itu rukuknya sujudnya itu panjang nggak apa-apa ya. Nanti kalau saya imam nanti di samping kita ini kita doa minta dalam hati. Kalau memang yang ada tuntunan Arab bisa bahasa Arab, kalau tidak ini pakai bahasa Indonesia tapi sesuai dengan hati ya. Mudah-mudahan diberi keselamatan dunia akhirat, bisa obat dari Adam, mudah-mudahan diterima muni. Nah itu mintakan dalam sujud. Terus ya setelah itu silakan lah yang panjang apa yang diminta, hajatnya apa gitu. Dan itu ya, seperti itu yang kita lakukan supaya tidak kaget nanti sujudnya kok panjang, kok aja yang bocor gitu. Nah biar ada gambaran. Ya. Tentang sholat hajat, doanya fokus pada satu hal, boleh macam-macam. Boleh macam-macam Pak. Minimalnya ya mintanya selamat dunia akhirat Pak ya. Akhirat lah. Ke duniawi juga boleh. Jadi, namanya dunia juga
sempurna, dunianya juga bahagia, akhirnya bahagia. Jadi Islam itu mengatur keseimbangan. Kita dijadikan hidup dunia juga seneng kok, tapi ya ono batas-batasannya sesuai dengan aturan Islam. Di akhirat ya ono marilah kita. Jadi yang kita kerjakan di dunia ya untuk akhirat juga. Sudah ya. Terus sholat witir 3 rakaat ya, 1 salaman. Jadi sholat witir terakhir. Nah, kalau untuk ini mau saya anukan jamaah. Nanti kalau pas di luar-luar waktu pengen sendiri-sendiri ya tambahi sendiri boleh. Jadi ini cuman jamaahnya yang supaya yang nggak bisa, jadi bisa, yang belum tahu jadi tahu. Nah, nanti setelah selesai Pak saya mau nambah sendiri, saya punya sholat lail sendiri, tahajud sendiri, tambahin sendiri silakan. Nggak ada batasnya rakaatnya. Cuman ini hanya sekalian pelajaran, sekalian latihan, sekalian ya mungkin ada yang pernah Sholat tahajud itu boleh kan? Boleh setelah dan sebelum witir. Boleh. Tapi kalau memang bagus witir itu untuk penutupnya lagi. Tapi kalau memang pas sudah witir lagi ya nggak apa-apa. Dan nanti kalau doa-doa yang kita baca, doa zikir itu yang kita baca tadi, yang ini di buku Al-Madinah juga ada, silakan. Kalau memang mau diganti lagi kecil-kecil supaya gampang diwoco sambil ini ya nggak apa-apa. Itu ayat-ayat Al-Quran dan juga dari doanya Rasulullah yang hadis-hadis yang kita baca. Terus alik menjelang subuh 4:30 lah gitu ya. Mungkin ada yang batal apa itu saya kasih waktu untuk istirahat sebentar, mempersiapkan ambil wudhu lagi atau ingin pipis lagi. Setelah itu sholat subuh ya. Sholat subuh, habis sholat subuh mungkin ya wirid-wirid atau baca yasin lagi, atau sebelum subuh baca surat yasin, baca surat al-waqiah atau apa, surat-surat yang ada fadilah-fadilahnya, kita baca sama-sama. Terus setelah itu setelah subuh mungkin dapat sarapan, kita istirahat, mungkin nambah tidur lagi 1 jam, supaya itu kan 1 jam itu nyaman ya. Mungkin kalau itu jam 7 atau setengah 9, 1 jam setengah lah sampai 2 jam nanti istirahat. Jam 9 saya bangunkan sholat duha seperti ini tadi. Terus setelah itu persiapan wukuf ya. Istirahat sebentar, mungkin ngeteh-ngeteh, habis duha mungkin ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh lagi, diisi lagi perutnya, persiapan itu. Mungkin yang kentang-kentang atau apa, setelah makan sarapan lapar lagi nggak apa-apa, karena makan tengah malam itu biasanya cepat lapar. Yang bawa kentang, bawa telur, bawa roti atau yang lainnya itu membantu. Jam 12 zuhurnya jam 12 lewat berapa ya? 5 menit atau 10 menit? 5 menit. Mungkin ya jam 12 kurang 1/4 ya mungkin sudah kita mulai buka wukuf. Nah ini kemarin saya lihat tendanya ini terbuka satunya itu sama yang kelompok seluruhnya. Kalau memang nanti kita khutbah sendiri sama sana ganggu, ya kita ngikut satu nggak apa-apa. Nanti cuma pikirnya ya kita masing-masing. Kalau memang khutbah di sana nggak dengar atau apa ya nanti saya adakan sendiri. Cuman kalau pas kita khutbah sana khutbah tempuh suaranya kan ya bagus juga. Cuman kalau memang jaraknya nggak kejangkau tentang ini ya nanti terus setelah itu sholat zuhur dan asar sama-sama jamak takdim di sana. Rasulullah mengerjakan seperti itu, sholat zuhur jamak takdim dan qashar 2 rakaat. Setelah selesai itu baru baca doa. Doanya nanti kita baca semua yang di halaman 90 dari tempat ini ya. Coba masuk Arab. Nah ini doa wukuf ada ya, halaman 92. Baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100 kali. Labbaik Allahumma labbaik labbaik dan seterusnya. Terus ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu bi yadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ya. Ini sama-sama. Ada kalau memang nanti sudah selesai mau ditambah ini boleh. Ada hadisnya, ana kata Rasulullah, ana wan nabiyyun min qabli,
saya dan nabi-nabi sebelum saya itu kalau wukuf saya paling banyak baca ini. Yang nomor 4 la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini targetnya 100 kali yang sama-sama. Nanti setelah selesai sambil tidur-tiduran, sambil istirahat ya baca ini yang terbanyak. 1000 kali boleh. Masih nggak urutan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nanti yang dibawa buku ini ya, nanti yang sama-sama ya saya sebutkan. Supaya tiga. Enggak, ngikutin aja buku yang dipakai Pak. Ya. Nanti setelah itu sama cerita masing-masing silakan mau 2 kali, mau 100, mau 1000, 5000 terserah. Cuman supaya apa? Ini pun capek loh ini. Betul. Gangguannya ngantuk. Betul. Ini militan ini gangguannya ngantuk. Padahal itu intinya meskipun sama tadi tak tidur pagi lagi kadang-kadang sih nggak turu, kadang-kadang ngobrol-ngobrol nanti ngantuk meskipun sudah tidur ngantuk betul sudah masih mau sih tepung mau sih mesti siram-siram saya mau ngantuk mau sih mesti kadang-kadang orang sih mau kopi kan kopi mari ngombe kopi ngantuk iso ngombe kopi karo ngantuk ya iso Enggak rokokan ya, ngantuk jadi yo Pak. Nah, ini gangguannya saya ingatkan apa saya stressingnya karena nanti kalau saya merasakan jadi sudah bisa mengantisipasi. Tak tahu mungkin setannya ganggunya itu juga besar. Setannya utama juga. Ayo bodoh nang arep Bang. Kumpul sama kain naminan. Ayo kumpul kalau sampean ketok wajah setan bisa juga Pak. Ini Pak Wono nanti laporan. Ya Pak Wono setan-setannya pada kumpul nang. Nggak ini gambarannya seperti itu. Jadi Bu kalau ngantuk jadi sampean sudah bisa ngantisipasi. Bu apa caranya Bu sambil atas tidur, mulai. Terus atau minta sama Allah. Ya, sebelumnya Allah petang tahun apa niku petang tahun kan budal kumpul iku petang tahun nunggune ya mari daftare durung ngumpulno ne namun niku ono intine mari dhuwur mantu ono sing ngantuk marang ono sing kena loro barang turu dari mulai dhuwur sampai maghrib turu ono Pak itu ada apa seperti itu ada Masya Allah anu 35 juta yang di Arafah turun itu nggak saya cerita ini karena ada jadi dan gangguannya itu pasti karena kan ya saya sendiri kadang-kadang kegodangan kadang-kadang tak siram itu pagi berat kadang-kadang masih nanti ya semuanya lah gitu supaya nanti saya kasih gambaran gini merasa emang gitu loh pas ngantuk dituruti ya memang nggak apa-apa memang pemberian Allah cuman kan bisa dicegah gitu loh mau menstruasi gak jadi ditunda bisa, masuk ngantuk gak bisa gitu. Cuman kalau disemangati, dimotivasi itu ya aku atau intinya acara Rasulullah Al-Hajj Arafah lala namun gini mantuk itu ya itu orang temen itu kebablas kan waktu usaha jabai Gusti Allah itu mudun nang langit dunia turun ke ila sama itunya kemarin dicari sopo sing jauh sepuro sopo sing dongo baru mungkin ngorong padahal nang Indonesia di Yasin iki dongakno sak kampung nang iki ngorong nah ini enggak supaya dimotivasi supaya enggak ini tujuan saya terus adalah haula wala quwwata illa billah ini seterusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha samii'un 3 kali ini satu sih pakai ini yang coba ini bismillahirrahmanirrahim wallahu ahad Allah samad 100 kali sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 100 kali lama-lama agak luas-luas geser-geser ya kalau dulu kalau militan kalau zikir kalau macam-macam terus yang sering terjadi bisa juga di Musdalifah hilang ini saya sering mencari orang karena dia bingung kerikil aja orang-orang belum dapat tempat Pak yang area yang sudah tetap itu kerikil aja ini boleh Pak jadi ngomong pulang boleh kerikil waktu Pak sana karena dana peteng boleh ikan putih semua
kerikil itu. Akhirnya nggak mulai di bolong. Nah, udah 1 jam 2 jam ada ini Pak. Akhirnya kita boleh uang sama kan repot Pak. Jutaan manusia. Nah, tolong boleh kerikil itu setelah itu nggon duduk plak gitu. Nanti bisa seru area ini. Paham ya? Jangan bingung kerikil. Kerikil itu sunah itu. Sampai nggak bawa kerikil dulu haji nisa. Tapi kadang-kadang bingung kalau kerikil. Saya ulangi lagi kerikil ini. Jadi yang penting yang wajibnya itu malah mabitnya, tinggalnya itu mabit di Musdalifah itu wajib. Ambil kerikilnya sunnah. Dia tahu ya hukum-hukumnya. Apa? Dan enggak maksudnya ngambilnya kerikil di situ sunnah. Tetap melemparnya pakai kerikil bisa ngambil di Mina maksud saya. Tetap melempar pakai kerikil maksudnya nggak ngambil di situ itu boleh gitu loh. Kadang-kadang gue bingung belum apa-apa mencar sama kawannya karena di sana banyak kerikil lari sana. Kadang-kadang nggak tahu tempatnya akhirnya kepisah sama temennya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tahu lo ini Sudah ya. Saya jelaskan. Sudah dapat lokasi untuk duduk tahu kawan-kawannya. Boleh sekitari duduk-duduk lagi. Nggak ada ya kayak tahu sedikitnya saya ulangi. Kemarin Bu Fitri nggak hadir ya. 7 kerikil sedikitnya. Kalau memang pas bisa. Kalau nggak bisa, nggak sama sekali pun nggak apa-apa. Kalau bisa lagi 70. Itu kalau bisa. Mau bisa lagi ternyata banyak kerikil, ambil 100 pun nggak apa-apa. Kalau lebih ya kok itu tolan dah. Islam itu kalau nggak ya bangun. Ya, dikasihkan kawan. Jelas ya? Ngambil kerikil hukumi sunnah, mabitnya wajib. Nginep namanya. Nggak ngambil di situ nggak apa-apa. Terus setelah itu yang dibawa ke Musdalifah itu apa? ya barang yang sampai bawa dari Arafah itu semua apa? Iya, semua. Jadi boyongan lah. Makanya jangan berat-berat karena di Mina itu nggak ada tendanya di lapangan kosong gini terbuka ini. Saya pernah dulu sudah gerimis Pak. Saya waktu itu mungkin saat Musdalifah dulu mau kabel. Gerimis Pak. Mau diopo? Kan pakai ihraman ini. Pak, dia bisa ikat teman ini. Benar ternyata sebentar Pak. Itu malu nih bilang. Alhamdulillah. Lumayan. Tapi ini musim panas ya nggak tahu. Jadi ini jarang hujan. Cuman kalau Allah mengendaki ya nggak tahu lagi. Jadi ini makanya bawaannya itu kita bukan untuk senang-senang, kita ibadah yang secukupnya. Jadi tadi 1 setel atau 2 setel bawa sarung. Nah, mungkin seragam arah Madinah dibawa lupa tadi seragamnya Madinah ibu-ibu ya. Yang itu seragam Madinah kerudungnya juga.
Quan. Iya Mas siap. Terlalu keras. jalannya. Oke. Latihan biar enggak. هذه زعلت الدردان تعب الشاي حرج. صورني